Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah wa ashabihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, mulai dari kita bangun ketika sahur tadi sampai nanti ketika kita tidur kembali di malam harinya. Tidak henti-hentinya, setiap saat, setiap detik Allah curahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita selama sepanjang hayat kita, mulai dari pagi sampai malam hari tersebut, senantiasa dilimpahkan dengan keberkahan nikmatnya. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sampai engkau mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitulah banyaknya nikmat Allah tersebut. Selanjutnya, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kejahilan hingga ke alam yang terang benderang, berpengetahuan dan berteknologi tinggi seperti saat sekarang ini. Beliaulah peletak dasar segala ilmu pengetahuan yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang ulama besar kita, almarhum Buya Hamka, pernah berkata, kalaulah hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa sesama ciptaan Allah, manusia dan hewan memiliki beberapa persamaan. Manusia dan hewan sama-sama makhluk hidup yang ditandai dengan adanya pergerakan, adanya pertumbuhan, adanya berkembang biak. Semuanya kita punya, hewan juga sudah punya. Begitu juga kalau dalam bekerja, hewan juga bisa bekerja, kita juga bisa bekerja. Jadi muncul pertanyaan, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Apa perbedaan kita dengan hewan tersebut? Nah, inilah yang akan kita kaji pada saat sekarang ini dengan mengangkat tema tujuan hidup manusia. Tujuan ini sangat penting karena ibadah saja yang diperintahkan oleh Allah itu memiliki tujuan. Sebagaimana ibadah puasa yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Otomatis kalau saja ibadah memiliki tujuan, otomatis kehidupan manusia juga punya tujuan. Dari beberapa sumber yang kita petik, kita membuat sebuah kesimpulan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 tujuan utama manusia. Ada 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama, dan yang kedua adalah visi atau misi bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mari kita kaji tujuan yang pertama tersebut. Yang pertama adalah terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini disebutkan bahwa tujuan manusia itu diciptakan beserta jin itu adalah beribadah. Jadi ada 2 makhluk di sini disebutkan, ada jin dan manusia. Nanti di bagian misinya kita bisa lihat perbedaan. Mengapa manusia yang punya surplus atau kelebihan dibandingkan jin tersebut. Nah, dalam soal ibadah ini, Allah menyatakan bahwa tujuan akhir, tujuan utama kita diciptakan adalah beribadah. Ada 2 bagian ibadah. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah-ibadah pokok. Contohnya, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dalam hal sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, dan bernilai ibadah jika diniatkan untuk Allah. Contoh, belajar,
menuntut ilmu, bekerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, niscaya Allah catat itu sebagai amal ibadah kita. Ada kalanya juga ibadah mahdhah itu hilang nilai ibadahnya di sisi Allah. Apa sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan jika kita niatkan ibadah mahdhah tersebut bukan untuk Allah. Tetapi ibadah ghairu mahdhah jika kita niatkan untuk Allah, hal-hal sepele saja, seperti misalnya tidur di siang hari di bulan puasa, jika tidak berlebihan dan kita niatkan untuk memperkuat badan kita agar bisa beribadah di malam harinya, insya Allah Allah catatkan itu sebagai sebuah nilai ibadah. Tetapi sholat kita, puasa kita, jika kita lakukan tanpa diniatkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada manusia, maka bukan saja tidak dicatat sebagai pahala, tetapi dicatat Allah sebagai sebuah dosa. Sebagaimana yang disebutkan bahwa ada namanya sikap ria, sifat ria, yaitu membangga-banggakan diri, menunjukkan kelebihan diri, terutama dalam ibadah. Nah, ria ini dikategorikan sebagai syirik kecil, yaitu menduakan Allah. Melakukan ibadah sholat tetapi diniatkan untuk pamer, melakukan ibadah puasa tetapi untuk berbangga-bangga, untuk pamer, untuk diceritakan ke sana kemari. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, marilah kita lakukan, kita berubah dari sekarang. Apapun yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam doa iftitah ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tinggi tersebut, ada yang namanya misi. Misi merupakan bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, misi manusia ini ada dua yang terangkum di dalam Al-Quran. Yang pertama, misinya ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi di sini disebutkan bahwa yang berperan sebagai khalifah adalah manusia, bukan jin, sebagaimana yang telah disampaikan di tujuan utama tadi. Kalau beribadah itu merupakan kewajiban atau tujuan utama dari manusia dan jin. Tetapi berperan sebagai khalifah adalah tujuan manusia. Apa perbedaan antara manusia dan jin dan makhluk Allah lainnya sehingga Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah? Maka kita simak di ayat berikutnya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Dan ketika Allah mengajarkan benda-benda kepada para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Allah menantang kepada para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, silahkan sebutkan apa yang telah diajarkan kepadamu. Apa jawab malaikat dan makhluk lainnya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui benda-benda tersebut. Kemudian Nabi Adam menjawab, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kemudian Nabi Adam menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi Adam dengan lancar menyebutkan nama-nama benda yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada momen ini Allah menunjukkan kepada makhluk-makhluk lainnya bahwa Nabi Adam itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, sehingga beliau ditunjuk sebagai khalifah. Oleh karena itu, di ayat berikutnya Allah perintahkan kepada semuanya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah perintahkan kepada semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, dan yang membangkang hanyalah iblis. Dan itulah cikal bakal atau penyebab sampai hari ini iblis masih dendam kepada kita semua. Oleh karena itu, sangat aneh jika ada manusia yang bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis. Padahal sebenarnya di awal-awal penciptaan manusia, Allah telah angkat derajat manusia itu begitu tinggi, sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini menghormati dan bersujud kepada manusia.
Karena manusialah sebagai khalifah. Allah bebaskan kepada manusia, silahkan. Allah telah hamparkan bumi ini beserta segala isinya. Silahkan kita kelola, silahkan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah semuanya, yang apa fasilitas yang telah diberikan oleh Allah tersebut, diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Itulah tujuan utama dari penciptaan manusia tersebut. Selanjutnya, di misi yang kedua. Misi yang kedua ini berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Di sini ada 3 hal yang ditekankan oleh Allah. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Hanya ada 2 pengecualian. Yang pertama adalah Nabi Adam, dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah Nabi Isa. Beliau punya ibu tetapi tidak punya ayah. Hanya 2 ini yang pengecualian. Selain itu semuanya manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya bukan untuk membentuk sebuah strata, bukan membentuk sebuah tingkatan, tetapi diciptakan dengan tujuan lita'arafu, agar saling kenal mengenal, agar saling berkolaborasi untuk memakmurkan bumi ini, untuk mengelola bumi ini. Dan kemudian Allah sampaikan lagi di sambungan ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang atau manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Baik suku apapun sukunya, baik Arab ataupun non-Arab, jika dia memiliki tingkat ketakwaan yang lebih tinggi, Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Begitulah Allah menciptakan sistem yang adil, sistem penilaian yang adil di dunia ini. Jadi ada 3 tujuan hidup manusia. Yang pertama, tujuan utamanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, kita mempunyai misi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin, sebagai pengelola di muka bumi ini. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita diciptakan untuk saling kenal mengenal, untuk saling berkolaborasi antar sesama manusia. Perbedaan yang ada bukan ditujukan untuk membentuk sebuah perbedaan yang dalam bentuk bertingkat, tetapi ditujukan agar kita saling kenal mengenal, saling bekerja sama. Makanya dalam ayat lain Allah tegaskan juga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam hal takwa dan kebaikan, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam hal dosa dan kejahatan. Demikianlah kultum singkat kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.